Bab 1521. Pukulan Jack membuat Penatua ketiga terbang mundur, sedemikian rupa sehingga dia terbang sekitar 100 meter sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Ah! Penatua ketiga menggenggam lengan kanannya dengan lengan kirinya. Lengan kanannya patah karena benturan saat tulang patah menjadi beberapa bagian. Bagaimana ini mungkin? Tetua ketiga terluka. Sepertinya lengannya patah, ya. Cek. Dia mungkin hanya sembuh dalam waktu sekitar 8 hingga 10 hari, bahkan jika dia minum pil untuk menyembuhkan lukanya. Ya ampun, apa kekuatan bertarung pemuda itu? Tetua ketiga adalah master dengan kekuatan tempur yang lebih tinggi di klan kuno kita, namun pemuda ini mengalahkannya dengan begitu mudah. Kekuatan tempurnya adalah salah satu yang tertinggi di antara para tetua di dunia, tahap puncak dari tingkat dewa sejati. Para murid dari Sekte Elang Terbang sangat terkejut saat mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang terjadi benar-benar membalikkan pengakuan mereka. Menurut pendapat mereka, tidak mungkin bagi tuan dari generasi muda untuk bersaing dengan tuan dari generasi yang lebih tua, tidak peduli seberapa kuat mereka. Lagi pula, tidak hanya para tetua di tahap puncak tingkat dewa sejati, tetapi mereka juga berada di tingkat kecakapan bertarung ini selama bertahun-tahun. Orang ini terlalu kuat. Daniela menelan ludah. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pasti menggunakan kekuatan penuhnya, bukan? Helena, yang berada di sampingnya, juga menelan ludahnya saat dia berbicara dengan tidak pasti. Namun, mereka tidak tahu Jack telah menembus ke tahap puncak tingkat dewa yang sebenarnya, dan dia tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan seseorang dengan kekuatan bertarung yang sama. Wanita tua itu tidak akan hidup dan meratap jika dia benar-benar melakukannya. Ah! Wanita tua itu meratap kesakitan, dan penderitaannya hanya sedikit berkurang setelah dia mengeluarkan pil penyembuhan dan meminumnya. Beraninya kamu menyakiti seorang penatua dari Sekte Elang Terbang, anak muda. Biarkan aku mengajarimu, orang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, sebuah pelajaran. Master Sekte dari Sekte Elang Terbang merasa malu ketika dia melihat bagaimana seorang tetua dari klan kunonya kalah. Dia kemudian melepaskan aura kuatnya dan langsung terbang keluar dalam sekejap, bertabrakan dengan Jack. Master Sekte telah mengambil tindakan. Orang itu selesai untuk kali ini. Itu benar. Orang itu adalah orang mati, sekarang Master Sekte telah mengambil tindakan. Para murid dari Sekte Elang Terbang merasa agak berani ketika mereka melihat Master Sekte mereka langsung beraksi. Namun, mereka tidak berharap Master Sekte mereka dikirim terbang mundur pada detik berikutnya sementara Jack tetap di tempatnya berdiri dan bahkan tidak goyah selangkah pun. Ini, tidak hanya orang-orang dari Sekte Elang Terbang, tetapi bahkan orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi tercengang dengan apa yang mereka lihat. Rasanya seperti pengalaman keluar dari tubuh, benar-benar nyata. Seorang pemuda dari keluarga bayangan mampu meledakkan Master Sekte mereka. Bab 1522. Master dari Sekte Elang Terbang berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah sebelum melambaikan tangannya yang sedikit mati rasa dengan paksa. Ekspresinya tampak gelap, mengeras. Meskipun menggunakan chi-nya di sana, dia masih terlempar ke udara. Ini membuktikan betapa banyak yang dimiliki Chi Jack dalam dirinya, dan energinya juga sangat menakutkan. Pada akhirnya, Griffin melunak untuk sementara. Dia tersenyum pada Jack dengan acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu beritahu kami pengaturan seperti apa yang lebih cocok dalam kasus ini, anak muda. Ada begitu banyak kekuatan di sini, dan akan sulit untuk membuat perpecahan. Kami menyarankan rencananya dengan pertimbangan untuk keluarga bayangan dalam pikiranmu, jadi jangan katakan aku tidak memperingatkan kalian ketika kamu mengalami terlalu banyak kematian saat memasuki area berbahaya Guis, hanya karena kamu tidak mengenali usaha kami. Banyak anggota dari keluarga bayangan bingung. Jack sangat kuat, dan itu agak menakutkan. Master Sekte dari Sekte Langit Awan dan Master Sekte dari Sekte Elang Terbang hanya bisa mundur karena mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam pertarungan mereka. Semua orang menoleh ke Jack, mengetahui bahwa membuat pembagian dan pengaturan bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan dan sulit untuk membuat pengaturan rata-rata. Jack memikirkannya sebelum dia tersenyum pada lawannya. Aku punya sesuatu dalam pikiranku. Tidak adil bagi kita untuk mendapatkan satu sementara kamu mendapatkan 3 dari 4 area berbahaya yang tersisa.
Aku yakin kamu tidak akan setuju jika kita mendapatkan 3 dan kamu mendapatkan 1. Kalau begitu, mari kita bagi sama rata. Kalian 3 klan kuno dapat memilih 2 dari area berbahaya dan 2 sisanya milik keluarga bayangan. Baiklah, ini bisa berhasil. Mari kita pisahkan saja. Quentin segera berdiri dan menyetujuinya. Baginya, Jack adalah seorang pemuda dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, dan dia tidak akan bisa membunuhnya sendirian. Di sisi lain, memiliki beberapa tangan untuk membantunya akan berhasil. Pertama dan terpenting, dia harus berhenti mempertimbangkan balas dendam untuk saat ini dan berjuang untuk 2 area berbahaya. Setidaknya mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 1 bola batu. Jika mereka hanya memiliki 1 area berbahaya dengan 1 bola, dia mungkin tidak akan bisa menang jika dia harus bertarung dengan Jack untuk mendapatkannya. Aku juga setuju. Tuan keluarga Tudor, Karima, juga mengangkat tangannya untuk menunjukkan persetujuannya. Iya, aku juga setuju. Anggota keluarga bayangan lainnya juga setuju dengan keras. Di sisi lain, anggota dari 3 klan kuno memelototi saran itu. Apa yang harus mereka lakukan ketika ada 2 daerah berbahaya dengan 3 klan kuno? Namun, kerugiannya akan tak tertahankan jika kedua belah pihak mulai bertarung. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Joel adalah orang pertama yang berkompromi. Dia menghela nafas saat dia melihat Aureole dan Griffin. Bagaimana menurut kalian berdua? Kedua belah pihak mengangguk. Baiklah, mari kita buat pengaturannya seperti itu. Namun, kita harus memilih dari 4 area berbahaya yang tersisa terlebih dahulu. Tentu, Jack mengangguk. Meskipun dia tampak seperti tidak takut pada mereka, dia tidak bisa bertindak terlalu keras terhadap orang-orang dari klan kuno. Bagaimanapun, pihak lain memiliki latar belakang yang dalam, dan banyak anggota keluarga White akan mati jika pertempuran pecah. Selain itu, keluarga bayangan tidak bersatu seperti yang terlihat. Kami memilih hutan malam dan gunung hitam kepala naga karena murid-murid kami lebih mengenal 2 daerah berbahaya ini. Tempat-tempat ini juga lebih dekat dengan posisi kami 3 klan kuno. Joel memikirkannya dan bertanya kepada 2 master sekte lainnya, apa pendapat kalian berdua tentang itu? Iya, itu akan bekerja dengan baik. Bab 1523. 2 lainnya juga mengangguk. Jack dan yang lainnya hanya bisa mengangguk setelah mereka saling memandang. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Bright Snow Mountain dan Black Windy Island. Ayo pindah. Orang-orang dari 3 klan kuno meninggalkan daerah itu saat mereka melambai. Setelah mereka pergi, Quentin berkata dengan marah, rubah-rubah itu hanya ingin menindas semua orang di sini. Itu benar. Di antara 4 daerah berbahaya, hutan malam dan gunung hitam kepala naga tidak seberbahaya gunung salju cerah dan pulau angin hitam. Orang-orang malang itu meninggalkan 2 daerah yang sangat berbahaya bagi kita. Penatua lain dari keluarga Hun tampak sama marahnya. Puaslah. Jika bukan karena kekuatan tempur Brother Jack yang kuat dan bertarung untuk 2 area berbahaya, kita hanya akan mendapatkan 1. Sela Tuan Lukas dengan senyum pahit. Bagaimana kita harus membagi tempat di antara kita selanjutnya? Bagaimana dengan ini? Semua orang telah menyaksikan kekuatan tempur keajaiban keluarga White sekarang dan keluarga White bahkan berkembang pada tingkat yang mengesankan, jadi saya pikir yang terbaik adalah jika keluarga White pergi ke Pulau Angin Hitam. Keluarga lain bisa pergi di sana jika kamu mau juga, saran Quentin yang tersenyum setelah merenungkan masalah itu. Tuan Hun, keluargamu tidak mengatakan apa-apa ketika kami memperjuangkan hak orang lain, meskipun keluargamu dikenal publik sebagai keluarga paling kuat di antara keluarga bayangan. Jack adalah orang yang melangkah maju untuk melawan Master Sekte atau Tetua. Haha, sekarang setelah kami berhasil, Anda benar-benar ingin kami, keluarga White, pergi ke Pulau Angin Hitam. Kenneth maju ke depan dan berkata dengan senyum dingin, saya pikir kalian tahu bahwa itu tidak hanya berbahaya di lautan Pulau Angin Hitam, tetapi lautan dipenuhi dengan banyak monster-monster. Anda ingin kami pergi karena perjalanannya akan menang, bukankah itu berjalan mulus, bukan? Bukankah kamu sedikit tidak tahu malu? Quentin sangat marah dengan pernyataannya, meskipun tangannya tetap tergenggam di belakangnya. Kau terlalu memikirkannya, aku hanya memikirkan apa yang terbaik untuk semua orang. Lagi pula, kita tidak akan mudah mendapatkan bola batu setelahnya, mendarat di Black Windy Island karena terlalu berbahaya.
Jack memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan keluarga White berkembang dengan sangat baik. Bukankah lebih bagus jika orang yang cakap melakukan lebih banyak pekerjaan dan membantu meringankan beban orang lain? Jika itu masalahnya, Master Hun, apakah itu berarti para Hun berencana pergi ke Bright Snow Mountain? Jack tampak seolah-olah dia tidak peduli. Dia tersenyum tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Quentin yang kebingungan terbatuk dan berkata, kami pemburu memang akan pergi ke gunung salju yang cerah karena kami lebih dekat ke daerah itu. Bukankah itu cukup normal? Trenton kemudian tersenyum berbicara, Delagorios secara alami ingin ikut dan melihat gunung salju yang cerah. Kita juga akan pergi ke Bright Snow Mountain. Tuan keluarga dari keluarga Trevino juga ikut campur. Ketiga keluarga itu bekerja bersama dan memojokkan keluarga lain sebelumnya, dan banyak keluarga yang mengetahuinya. Jika mereka pergi ke Black Windy Island sendirian, siapa yang tahu berapa banyak keluarga yang akan mengetahui keluarga Trevino mereka? Jelas, bersama dengan perburuan dan Lagorio akan menjadi yang paling aman. Baiklah, kalau begitu keluarga White kita akan pergi ke Pulau Angin Hitam. Jack mengangguk dan langsung terbang ke sisi lain saat dia berbicara, mereka yang pergi ke Black Windy Island harus ikut. Mereka yang pergi ke Bright Snow Mountain dapat berdiri bersama Master Hun. Daniela memandang Alejandro, yang ada di sebelahnya, dan bertanya sambil tersenyum, Ayah, haruskah kita pergi ke Pulau Angin Hitam? Bab 1524. Omong kosong. Bisakah kita memilih untuk tidak melakukannya? Sepertinya jiwamu mengikutinya. Jangan pikir aku tidak tahu tentang ini, kaulah yang jungkir balik untuk Jack sementara kakakmu berpura-pura berkencan dengannya. Alejandro menggerutu sambil memelototi Daniela sebelum terbang ke arah Jack dan teman-temannya. Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Cabello menyimpan dendam terhadap keluarga kulit White? Bagaimana mereka bisa berteman begitu cepat? Beberapa dari keluarga bayangan bergumam dan bergosip di antara mereka sendiri ketika mereka melihat adegan ini. Haha, dendam itu adalah sesuatu yang terjadi sejak lama. Dendam apa yang tidak bisa kita lepaskan setelah bertahun-tahun? Selain itu, Nyonya Muda Sulung Cabello menjalin hubungan dengan Jack. Mereka berkencan satu sama lain, yang menyiratkan lonceng pernikahan mungkin terjadi di masa depan. Sepertinya kedua keluarga ini telah benar-benar berdamai. Master keluarga lain tersenyum dan berkata, mereka yang berasal dari keluarga White dan keluarga Cabello tidak lemah dalam kekuatan tempur meskipun ramah. Kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik jika kita mengikuti perburuan, jadi mari kita ikuti si White, keluarga. Tuan keluarga pergi dan berdiri di sisi Jack bersama orang-orangnya. Tanpa banyak berpikir, para Tudor pergi mengikuti White dan Cabellos. Selain itu, keluarga Lucas juga berdiri di sisi Jack. Keluarga Norman yang tersisa dan keluarga Canmore dari keluarga bayangan kelas 1 memilih untuk terbang menuju keluarga Hun. Jelas mereka tidak ingin mengambil risiko di tempat seperti Black Windy Island. Orang-orang dari keluarga bangsawan kelas 2 lainnya dan keluarga bangsawan kelas 3 juga tahu betapa mengerikannya Pulau Angin Hitam. Tidak hanya itu akan menimbulkan perjalanan panjang, tetapi segala macam bahaya ada di jalan, apalagi mempertaruhkan segalanya di tempat seperti Black Windy Island. Oleh karena itu, 60% dari mereka yang berasal dari keluarga aristokrat kelas 2 dan kelas 3 pergi bersama perburuan, memilih untuk pergi ke Bright Snow Mountain. Hanya 40% dari orang-orang itu yang memilih pergi ke Black Windy Island. Tatapan Nash menyapu semua orang yang hadir saat semua orang dipisahkan menjadi dua. Dia melambai ketika dia berbicara, baiklah, jika itu masalahnya, ayo pergi. Semua orang berangkat dan pergi ke tenggara. Setelah Jack dan yang lainnya pergi, Trenton dengan penasaran bertanya kepada Quentin, Tuan Hun, Jack telah membunuh kedua putramu, dan dia telah mengakuinya. Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan balas dendam? Quentin menatap ke arah di mana Jack dan yang lainnya pergi sebelum menambahkan, aku ingin membalas dendamku, tetapi membalas dendam adalah hal yang sederhana. Tidakkah kamu melihat kekuatan tempur pemuda itu? Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan dua master sekte itu bukan tandingannya, mereka gagal di hadapannya. Apa menurutmu aku bisa menang melawan pemuda itu dalam keadaan seperti itu? Trenton segera berkata, kedua master sekte itu mungkin meremehkannya, jadi pemuda itu memanfaatkan mereka.
Jika mereka tidak meremehkannya, mereka mungkin tidak. Quentin memberinya tatapan dingin. Masih bisa dijelaskan jika Anda mengatakan bahwa Master Sekte pertama meremehkannya, tetapi Master Sekte kedua jelas tidak. Dia hanya mengambil tindakan setelah tetuanya terluka. Dia pasti sudah memberikan segalanya dalam serangan itu, tapi dia masih diledakkan. Bab 1525. Ini tidak berarti Jack lebih kuat dari mereka. Lagi pula, mereka hanya bertukar pukulan biasa di sana, bukan dengan teknik bela diri atau sejenisnya. Jika mereka benar-benar memberikan segalanya, kurasa Jack tidak akan menang. Trenton masih belum yakin. Dia ingin mengandalkan Sekte Langit Awan untuk melenyapkan keluarga White, dan itu adalah kegembiraannya ketika Joel menyerang Jack, tetapi dia tidak pernah mengantisipasi Jack akan mengirim Joel terbang di udara. Joel bahkan malu untuk bertindak karena begitu banyak anggota keluarga bayangan yang melihat mereka. Itu bisa dijelaskan, setidaknya. Namun, keluarga Hun bukanlah kekuatan yang lemah, dan akan lebih baik lagi jika para Hun bertarung melawan keluarga White. Ya, tapi aku tidak memiliki banyak kepastian tentang masalah ini. Pemuda dari keluarga kulit White memiliki kekuatan di luar apa yang kita harapkan. Namun, kita mungkin bisa membunuhnya jika kita memiliki 4 atau 5 orang yang menyerangnya sekaligus, jelas Quentin setelah memikirkannya. Bagaimana mungkin? Bahkan jika pemuda itu memiliki kecakapan bertarung di tahap puncak tingkat dewa sejati, dia baru saja menembus ke level itu belum lama ini. Seorang master sepertimu akan cukup untuk melawan beberapa dari mereka. Jika aku melempar 1 atau 2 lagi, kita pasti bisa membunuhnya. Desak Trenton dengan percaya diri. Jangan berpikir untuk membunuhnya dulu. Ayo pergi dan periksa area berbahaya dulu. Aku juga tidak tahu apakah bola adalah barang berharga untuk membantu menerobos ke level Dewa Pamungkas. Sai, ayo ambil bola itu, pertama sebelum yang lain. Mari kita pelajari dengan baik, akan jauh lebih mudah untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi sehingga aku bisa membalas dendam. Quentin mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum dia melambai kepada mereka dan berkata, ayo pergi. Begitu kita sampai di Bright Snow Mountain, kita akan bertindak secara terpisah. Terserah kemampuan kita masing-masing untuk menemukan dan mendapatkan bola batu itu. Jack, ini untukmu. Daniela terbang ke arah pedang terbang keluarga White dan memberikan sebuah botol kecil kepada Jack. Ini adalah air pembersih sumsum tulang dari keluarga kami. Seseorang hanya membutuhkan 1 atau 2 tetes, dan ada cukup untuk selusin orang di dalam botol itu. Begitukah? Terima kasih. Jack segera menyimpan botol porselen ke dalam cincin spasialnya sebelum dia dengan lembut berbicara, tidakkah ayah dan yang lainnya akan menyalahkanmu jika mereka tahu kamu memberikan ini kepadaku? Jangan khawatir, ayahku sudah tahu tentang itu, jadi tidak apa-apa. Dia terkikik. Selain itu, ayahku juga tahu bahwa aku menyukaimu dan bahwa kamu hanya berpura-pura berkencan dengan saudara perempuanku, meskipun ini bukan waktunya bagi kita untuk mengumumkan hubungan kita. Kita akan dapat melakukannya ketika waktunya tepat. Kicau Daniela saat dia tersenyum gembira, penuh dengan antisipasi. Setelah terbang selama beberapa waktu, Jack menghentikan pedangnya yang terbang dan, menoleh ke orang-orang yang bersamanya, berkata, saya yakin semua orang di sini bersedia mengikuti kami ke Black Windy Island, tetapi saya yakin setiap orang memiliki agenda mereka sendiri. Saya ingin bertanya sekarang, melihat hanya 1 dari bola itu yang akan ada di sana, haruskah keluarga berpisah untuk melakukan pencarian individu begitu kita sampai di sana? Jika kita bertemu, apakah kita merebut bola atau haruskah kita masuk bersama dan tidak ada yang mengambil tindakan sendiri? Itu benar. Hanya 1 dari bola itu yang ada di area itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Jika kita pergi secara terpisah, pengorbanannya pasti akan lebih besar, tetapi jika tidak, semua orang akan tetap memperjuangkannya ketika kita melihatnya. Seorang master keluarga dari keluarga bangsawan kelas 3 mengerutkan kening. Bagaimanapun, manusia itu egois, dan semua orang ingin mendapatkan bola batu. Bagaimana jika mereka berhasil mempelajari sesuatu dari bola batu aneh dan menerobos ke tingkat dewa tertinggi? Ini adalah barang berharga yang semua orang ingin dapatkan. Dari kelihatannya, keluarga White memiliki hubungan yang baik dengan Cabello dan Tudor. Jika bola batu itu benar-benar muncul di depan semua orang, mereka mungkin akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan bola itu.
Bab 1526. Aku tidak punya kesempatan untuk mengalahkanmu jika kita memperebutkan bola. Alejandro melirik Jack dan tersenyum pahit. Aku baru saja melihat dari kekuatan tempurmu, dan aku pasti bukan tandinganmu. Banyak yang kaget mendengar kata-kata berani Alejandro. Bagaimanapun, dia adalah tuan keluarga Cabello, tuan dari keluarga aristokrat kelas 1. Kekuatan Jack pasti sangat kuat bagi seorang tuan keluarga untuk mengklaim pujian setinggi itu dengan cara yang acuh tak acuh. Dengan senyum tersungging, seorang master keluarga dari keluarga bangsawan kelas 2, yang berada di tahap akhir dari tingkat dewa sejati, menyarankan, menurut pendapat saya, kita hanya akan memiliki kesempatan seperti itu jika kita bepergian secara terpisah. Jika kita berpisah dan tidak ada orang lain bersama kita, orang-orang dengan kemampuan bertarung yang lebih rendah seperti kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bola jika kita menemukannya. Master keluarga lain membalas, bukankah kita akan mendapat masalah jika kita benar-benar berpisah namun bertemu monster-monster yang sangat kuat di Black Windy Island? Selain itu, ada banyak master pribumi di pulau itu, dan kemungkinan besar mereka akan serang kami orang daratan di depan mata. Penduduk asli ini juga pasti memiliki kecakapan bertarung yang cukup tinggi. Inilah mengapa para pemburu memilih Bright Snow Mountain secara instan. Itu benar. Memang benar keselamatan kita terjamin jika kita bepergian dengan tuan dari keluarga White, keluarga Cabello, keluarga Lucas, dan keluarga Tudor. Bagaimanapun juga, ada kekuatan dalam jumlah. Namun, kita tidak akan memiliki kesempatan dalam mendapatkan bola batu. Tuan keluarga sebelumnya menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa harta karun yang penting, sesuatu yang semua orang ingin perjuangkan, telah muncul, tetapi mereka tidak dapat berdiri pada tingkat yang sama dengan keluarga lain. Mereka lebih rendah. Namun, dia tidak bisa melewatkan perjalanan ini. Dia bisa mendapatkan keberuntungan jika dia pergi, betapapun tipisnya itu, dan tidak pergi sama sekali akan menghilangkan peluang sepenuhnya. Akan sulit baginya untuk mengubah takdirnya dalam hidup ini jika itu masalahnya. Pikiran untuk mencapai tingkat dewa tertinggi sangat menggoda semua orang, bahkan mereka yang berada di tingkat setengah dewa. Tuan keluarga dari keluarga Lucas memandang Jack dan bertanya, Jack, saudaraku, apa pendapatmu tentang ini? Kekuatan tempur Jack sangat meyakinkannya, tetapi dia juga merasa bahwa anggota keluarga kulit White tidak akan bertindak begitu kejam atau licik. Misalnya, mereka membenci bagaimana keluarga Hun dan keluarga lain bekerja bersama selama kompetisi tingkat master sebelumnya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang mengikuti keluarga Hun ke daerah berbahaya? Saat itulah dia mempertimbangkan pilihannya sebelum akhirnya bergabung dengan parti yang akan berangkat ke Black Windy Island. Setidaknya dia merasa bahwa Jack akan sedikit terbuka dalam cara dia bertindak, itu lebih baik dibandingkan dengan bertarung dengan orang-orang jahat itu. Jack memikirkan situasinya sebelum dia menjawab, saya melihat ada sekitar 2 lusin keluarga di sini. Saya telah memikirkannya matang-matang, dan tidak masalah apakah itu keluarga White atau keluarga Cabello. Semua orang mungkin menderita kerugian besar jika kita berpisah. Sebaliknya, mengapa kita tidak bekerja bersama? Kita harus bekerja sebagai satu kesatuan, terutama setelah kita memasuki Pulau Angin Hitam. Jika itu masalahnya, semua orang tidak akan terlalu menderita. Untuk bola, itu adalah barang yang agak aneh. Mereka yang berasal dari Sekte Raja Ilahi telah memeriksanya selama 1 malam. Mereka memiliki 3 bola, dan aku yakin ada lebih dari 1 orang yang mempelajari bola itu, dan sepertinya 3 orang mempelajari 1 bola masing-masing tetapi gagal mempelajari apapun. Saya membuat tebakan berani di sini. Karena ada 7 bola di 7 bahaya, mungkin tidak ada yang bisa dipelajari dari bola batu tunggal. Apa maksudmu? Apakah kita perlu mengumpulkan ke-7 bola batu itu dan mempelajarinya bersama untuk mempelajari rahasia menembus ke tingkat dewa tertinggi? Bab 1527. Master Lucas tercengang dengan teori Jack, tetapi saat dia merenungkannya, ekspresinya perlahan berubah menjadi terkejut. Jack mengangguk. Bola batu itu bukanlah rumput berjiwa atau buah-buah yang berjiwa, dan semua orang telah melihat bahwa itu juga bukan teknik seni bela diri. Karena itulah aku yakin tidak ada yang akan keluar dari mempelajari bola batu tunggal, bukan tidak peduli siapa yang pergi atau berapa tahun Anda akan mempelajarinya.
Bahkan mungkin tanpa mengumpulkan ketujuh bola batu itu, tidak ada yang akan belajar apapun darinya. Kata-katamu sepertinya masuk akal. Lebih baik jika kita mencoba mengurangi jumlah orang yang dikorbankan. Lagi pula, tidak ada yang ingin terlalu banyak orang dari keluarga mereka mati di daerah itu, kan? Kali ini, beberapa pasukan mungkin menderita kerugian besar jika mereka tidak merencanakan ke depan. Lihatlah Sekte Raja Ilahi, mereka telah kehilangan begitu banyak tuan. Shirley setuju dengan anggukan. Mengapa kita tidak melakukan ini sebagai gantinya? Jika kita menemukan rumput atau buah-buahan yang bersemangat, kita akan mengumpulkannya dalam cincin bela diri dan memberikannya kepada salah satu dari kita untuk diamankan. Kita akan memisahkan mereka sesuai setelah kita meninggalkan tempat itu. Tentu saja, keluarga yang berbuat lebih banyak akan mendapat lebih banyak, dan yang lain akan mendapat lebih sedikit. Semuanya harus siap menghadapi monster-monster. Bagaimana dengan itu? Bagus, bagus, itu bisa dilakukan. Anggota keluarga bangsawan kelas 2 dan kelas 3 sangat senang mendengar saran itu. Mereka awalnya khawatir bahwa terlalu banyak orang akan mati dan, terlebih lagi, takut bahwa keluarga bangsawan kelas 1 akan mengambil bola batu atau membunuh murid-murid mereka saat memasuki area berbahaya. Namun, saran yang diucapkan Shirley menguntungkan mereka karena akan memastikan keselamatan orang-orang mereka sementara mereka mendapat bagian dari barang-barang dari daerah berbahaya. Haha, sepertinya kita membuat pilihan yang bijaksana untuk mengikuti Tuan White dan yang lainnya. Salah satu kepala keluarga terkekeh dan berbicara dengan sungguh-sungguh, dan banyak yang selaras dengan sentimennya. Nanti, tidak peduli siapa yang mendapatkan bola batu pertama, tidak ada yang diizinkan untuk mengambilnya setelah disimpan di ring bela diri. Semuanya, bagaimana menurutmu? Tambah Jack setelah dia menimbang secara mental. Tentunya, jika pihak lain belum menyimpannya ke dalam ring bela diri, itu bukan milik siapapun, dan kita masih bisa memperjuangkannya. Bagaimana menurut kalian? Seorang pria di tingkat menengah dari tingkat dewa sejati sangat senang. Iya, itu akan berhasil. Bukankah ini berarti bahwa mereka yang berada di tingkat menengah tingkat dewa sejati dapat mencobanya? Baiklah, karena kamu adalah orang terkuat di sini, kami akan mengikuti apa yang kamu katakan. Alejandro awalnya kesal dengan beberapa aspek namun dia masih menyetujuinya, mengetahui dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bola tanpa aturan karena dia tidak sekuat Jack. Jack mengangguk dan melanjutkan, namun, kita harus menyelesaikan satu masalah lain sekarang, dan tidak peduli siapa yang mendapatkan bola batu pada akhirnya, itu dapat ditempatkan bersama keluarga mereka. Namun, bola batu ini milik semua orang hadir. Ini berarti jika kita bisa mendapatkan teknik seni bela diri dari bola tunggal ini dan menembus ke tingkat dewa tertinggi, kita perlu membuat beberapa salinan untuk mendistribusikannya ke setiap keluarga. Itu akan tergantung pada bakat individu untuk melihat siapa yang berhasil menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Luar biasa. Saran Anda dengan hati-hati mempertimbangkan semua orang, Tuan Muda Jack. Hebat. Ya, Tuan Muda Jack. Kami, keluarga bangsawan kelas 3, akan memiliki kesempatan seperti itu dengan saran ini. Banyak anggota keluarga bangsawan kelas 3 menatap Jack dengan cara yang berbeda. Dia dan keluarga kulit white-nya adalah orang-orang yang kuat, namun dia masih mempertimbangkan keadaan mereka. Pria muda seperti itu, namun dia membawa seluruh dunia di dalam hatinya. Bab 1528. Jack memandang keluarga bangsawan kelas 1 lainnya dan dengan tersenyum bertanya, bagaimana dengan ini? Tuan Cabello, Tuan Lucas, bagaimana menurut kalian? Haha, tidak masalah dengan itu. Jika itu benar-benar teknik seni bela diri, kita pasti bisa membaginya dengan semua orang. Bagaimanapun, ini untuk kebaikan semua orang. Kita perlu mencoba yang terbaik dalam membentuk aliansi karena itu akan menguntungkan setiap orang. Alejandro terkekeh dan mengangguk puas, mulai mengagumi wawasan putrinya. Dia harus mengakui bahwa Jack memang seorang master. Tidak hanya dia berbakat, tetapi dia juga berperilaku baik. Lebih penting lagi, dia sangat pintar karena dia tahu bagaimana memenangkan anggota keluarga bangsawan kelas 2 dan kelas 3. Anggota keluarga aristokrat kelas 2 dan kelas 3 yang mengikuti mereka bahkan mungkin mencoba memanjakan keluarga kulit white setelah apa yang dikatakan dan dilakukan Jack.
Pada tingkat seperti itu, keluarga White pasti akan muncul sebagai yang terbaik di antara keluarga bayangan cepat atau lambat. Sebaliknya, perburuan selalu sangat mendominasi. Alejandro menyimpulkan bahwa dengan sikap mereka, mereka pasti tidak akan bekerja sama dengan keluarga bangsawan kelas 2 dan kelas 3 ini, apalagi membentuk perjanjian yang sopan dengan mereka. Sikap itu pasti akan membuat mereka melawan yang lain saat memasuki area berbahaya, dan mereka akan menderita kerugian besar karenanya. Bahkan kemungkinan besar keluarga bangsawan kelas 2 dan kelas 3 ini tidak akan mempertahankan hubungan persahabatan dengan keluarga Hun, mereka hanya akan berselisih dan malah memiliki hubungan yang tegang. Shirley memikirkannya dan bertanya, kedengarannya bisa dilakukan, Jack, tapi dalam situasi di mana kita berhasil mendapatkan teknik seni bela diri dari bola batu. Bagaimana jika itu adalah benda tunggal? Misalnya, bagaimana jika bola batu dapat dikonsumsi? Bagaimana jika itu hanya cukup untuk satu orang untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi? Kita tidak akan bisa berbagi itu, kan? Maksudku, ada kemungkinan seperti itu. Jack jelas memikirkan hal itu saat dia langsung menjawab, itu akan jauh lebih sederhana, bola batu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Bagaimanapun, orang ini berjuang keras untuk mendapatkan item itu, dan kita harus menghormati siapapun itu, kan? Yang saya maksudkan adalah bahwa jika item tersebut dapat dibagikan, itu milik semua orang, tetapi sebaliknya, itu akan menjadi milik orang yang mendapatkannya. Shirley mengangguk setuju. Itu bisa dilakukan. Kalau begitu sudah beres. Saya pikir kita harus menuju Pulau Black Windy sekarang. Daerah berbahaya Pulau Black Windy ada di Black Windy Forest, terletak di jantung pulau. Kita semua harus bekerja sama ketika kita ke sana. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Kami akan membawa bola batu itu kembali dan mempelajarinya setelah mendapatkannya. Jika kami benar-benar gagal untuk mempelajari sesuatu darinya, kami akan meminta keluarga lain yang akan memiliki bola batu untuk membawanya. Pertemuan. Kita akan lihat apakah ketujuh bola itu harus ditempatkan bersama agar kita bisa belajar sesuatu darinya. Nash puas dengan penampilan putranya. Setelah mereka selesai mendiskusikan berbagai hal, semua orang melanjutkan perjalanan mereka dan langsung menuju Black Windy Island. Karena jumlahnya besar dan banyak dari mereka berada di tingkat setengah dewa, beberapa dari mereka dapat terbang dengan cepat, jadi mereka hanya tiba di pantai yang terletak di arah tenggara 2 hari kemudian. Alejandro menoleh ke kerumunan saat dia berbicara, semuanya, mari kita istirahat untuk memulihkan chi kita. Ada banyak monster-monster di laut ini dan kita jarang bepergian melalui laut, jadi sebaiknya kita beristirahat untuk memulihkan chi kita sebelum melanjutkan perjalanan. Rombongan beristirahat selama beberapa jam sebelum melanjutkan terbang dengan karpet mereka, menuju laut yang luas. Bab 1529. Ketinggian kita saat ini setidaknya 1000 meter di atas permukaan laut. Monster-monster biasa tidak akan menemukan kita dengan mudah sementara monster beast dengan kekuatan bertarung rendah tidak bisa terbang ke atas, jadi semua orang harus yakin, kata elder pertama keluarga Cabello, Kevin Cabello, kepada orang-orang saat dia melihat ke bawah mereka. Saya telah melakukan perjalanan ke beberapa pulau di laut ini beberapa kali sekarang, mencari bahan yang digunakan untuk membudidayakan pil, dan saya cukup akrab dengan beberapa hal tentang laut ini. Jack memandang penatua pertama yang berdiri di atas karpet terbang dan berkata, penatua pertama Cabello, saya tertarik dengan buku kuno Anda. Karena kita punya waktu luang dan perjalanan panjang sebelum kita sampai ke Pulau Angin Hitam, bolehkah saya melihat buku kuno Anda? Senyum di wajah Kevin membeku saat sudut bibirnya bergetar. Pemuda ini cukup berani untuk membuat permintaan seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa bahkan tuan keluarga mereka harus berdiskusi dengannya jika dia ingin melihat buku kunonya, dan dia hanya bisa membacanya untuk waktu yang terbatas. Dia tertegun sejenak sebelum dia pulih beberapa detik kemudian, berkata, haha. Saudara muda Jack, tidak ada yang menarik dalam buku tebal kuno saya karena hanya ada pengenalan beberapa bahan pil dan obat pil, selain beberapa informasi tentang obat-obatan dan lain-lain, sesuatu. Kevin berhenti sejenak sebelum dia meratap, aku dulu berpikir bahwa aku akan menemukan cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi dari buku kunoku, namun aku mendapati diriku kecewa karena tidak menemukan apapun tidak peduli seberapa aku mempelajarinya.
Saat itulah aku mengerti bahwa ini hanyalah sebuah buku catatan pengobatan pil dan keterampilan medis lainnya yang sama sekali tidak memperhatikan kemampuan kita untuk menembus ke tingkat dewa tertinggi. Jack mengerti apa yang coba dikatakan Kevin. Jawaban orang tua ini benar-benar cerdas. Karena Jack memiliki kecakapan bertarung yang tinggi sekarang dan semua orang menghormatinya, lelaki tua itu tampaknya akan tidak menghormati Jack jika dia menolak permintaan itu. Orang tua itu juga takut menyinggung perasaannya. Itu sebabnya lelaki tua itu banyak bicara tetapi tidak menyebutkan apakah dia akan meminjamkan buku tebal kuno itu kepada Jack atau membiarkannya melihatnya. Namun, makna yang mendasari kata-katanya diterjemahkan ke dalam penolakannya untuk meminjamkan buku tebal kuno itu kepada Jack. Jack, alih-alih marah, tersenyum acuh tak acuh pada Kevin dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, penatua pertama Cabello. Aku tidak akan membaca buku tebalmu tanpa imbalan apapun, buku besar kuno, saya berjanji untuk menukar obat pil perantara kelas 2 dengan Anda. Saya bahkan bisa mengajari Anda cara mengolah pil. Apa yang Anda katakan?" Petik 2. Obat pil perantara kelas 2. Mata Kevin berbinar ketika dia mendengar kata-kata ini. Ini bisa dianggap sebagai barang berharga yang jarang mereka lihat. Meskipun dia memiliki banyak obat pil kelas 2 dan 3 dalam buku tebal kunonya, siapa yang tidak menginginkan lebih? Sebagai orang yang tahu cara mengolah pil, dia sangat ingin memiliki barang-barang seperti itu. Meskipun demikian, dia melotot pada fakta bahwa Jack menyebutkan dia bisa mengajarinya mengolah pil. Kevin dengan dingin menggoda, "Haha. Siapa sangka kamu tahu cara mengolah pil, anak muda? Sepertinya kamu cukup berbakat. Seorang alkemis yang hanya memiliki sedikit pengetahuan seperti Anda berencana untuk mengajar alkemis kelas 2 SD seperti saya bagaimana mengolah pil. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu?" Dia menyeringai ketika dia terus berbicara dengan jijik, "Katakan padaku kalau begitu, pil apa yang kamu rencanakan untuk mengajariku? Sekolah dasar kelas 1, atau kelas 1 menengah?" Haha, pemuda ini berpikir untuk mengajari tetua kita cara mengolah pil. Apakah dia bermimpi? Apakah dia benar-benar berpikir memiliki kecakapan bertarung yang tinggi berarti dia juga pandai mengolah pil? Banyak pemuda dari keluarga Cabello juga mulai tertawa, meskipun mereka berbicara dengan sedikit iri. Bakat Jack cukup membuat mereka cemburu. Jack tersenyum acuh tak acuh. Perantara kelas 2, bagaimana dengan itu? Bab 1530. Perantara kelas 2. Kevin tercengang dan matanya segera dipenuhi dengan keterkejutan saat napasnya menjadi berat. Lagi pula, obat pil bukanlah satu-satunya hal yang penting bagi seorang alkemis, kemampuan mereka mengolah pil tingkat tinggi bahkan lebih penting. Mampu mengolah tingkat pil yang lebih tinggi menandai pertumbuhan alkemis ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, nilai yang dibawa oleh keberhasilan budidaya pil tidak dapat dibandingkan dengan pil sebelumnya. Seorang alkemis dasar kelas 2 dan alkemis menengah kelas 2 tampaknya sedikit berbeda berdasarkan tingkat, tetapi sedikit perbedaan ini cukup untuk meningkatkan posisi yang terakhir menjadi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Lagi pula, nilai pil perantara kelas 2 beberapa kali lebih banyak daripada pil dasar kelas 2. Ya ampun, apakah aku mendengarnya dengan benar? Pemuda ini ingin mengajari penatua pertama kita cara mengolah pil perantara kelas 2. Seru beberapa pemuda dari keluarga Cabello setelah terguncang kaget, mengira mereka sedang bermimpi. Beberapa generasi yang lebih tua mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit tidak percaya, apakah ini lelucon? Bahkan jika pemuda ini tahu cara mengolah pil, tidak mungkin baginya untuk belajar cara mengolah pil perantara kelas 2 sendiri, bukan? Itu, penatua pertama kita telah mempelajari budidaya pil selama bertahun-tahun, dan dia tidak mungkin kalah dengan pemuda dari keluarga kulit white ini. Alejandro, yang berdiri di dekatnya dan tidak dapat menahan diri, segera melangkah maju untuk mengingatkan Kevin, penatua pertama, tunggu apa lagi? Anda tidak dapat mempelajari apapun tentang tingkat dewa tertinggi dari buku kuno Anda. Mengapa tidak kamu membiarkan dia membacanya? Kalian berdua adalah alkemis, dan tidak ada yang aneh untuk saling belajar, kan? Kevin masih ragu setelah mendengar ini. Dia memikirkannya dan bertanya kepada Jack, apakah Anda benar-benar tahu cara mengolah pil perantara kelas 2? Jack tertawa dan berkata, haha, tentu saja. Apakah Anda pikir saya akan berbohong kepada Anda?
Bagaimanapun, saya adalah pewaris utama keluarga dari keluarga White. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda di depan begitu banyak orang? Kevin terdiam beberapa saat sebelum menambahkan syarat lain untuk dirinya sendiri, jika itu masalahnya, selain memberi saya obat pil perantara kelas 2 dan berjanji untuk mengajari saya cara mengolah pil ini, Anda perlu memberi saya waktu kedua pil kelas menengah dulu. Bagaimana lagi aku tahu kamu akan menepati janjimu untuk mengajariku di masa depan? Itu benar, kamu harus memberinya setidaknya pil perantara kelas 2. Alejandro menimpali karena sangat bagus bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Beberapa di antara mereka yang mengerti pil sama tercengangnya setelah mereka mendengar seruan tetua pertama. Dua dari mereka bahkan bergerak maju untuk melihat lebih dekat, dan memang ada lapisan tekstur seperti awan di atas pil. Bersambung.